Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah token yang udah di request teman-teman di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, kita akan bahas soal SLP, Smooth Love Potion. Kalau kita lihat sih dari segi pergerakan hari ini SLP cenderung koreksi ya, 0,5%. Kalau kita lihat dari data di CoinMarketCap, so far kondisi SLP masih dalam posisi downtrend. Teman-teman, menarik ya untuk kita lihat seperti apa kondisi dari SLP saat ini. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri, SLP udah drop sangat-sangat signifikan ya. Dan saat ini saya sendiri kurang tahu seperti apa pandangan teman-teman terhadap koin ini atau token ini. Apakah teman-teman melihat sesuatu yang menarik pada SLP sehingga minta dibahas? Jadi kita udah sering kali bahas SLP juga ya di beberapa video kemarin, dan view saya sendiri masih tetap sama teman-teman. Jadi sebelum kita mulai mungkin ada teman-teman yang belum tahu SLP ini apa, jadi kita bisa main aja langsung ke CoinMarketCap. Di menu bagian bawah ini kita bisa dapat penjelasan yang cukup sederhana ya terhadap apa sih SLP itu sebenarnya. Jadi ini adalah token yang diperoleh dengan memainkan game Axie Infinity. Aset digital ini berfungsi sebagai pengganti poin pengalaman atau poin XP-nya. Terus SLP adalah token yang bergerak di ERC20 atau di jaringan blockchain Ethereum yang dapat digunakan untuk mengembangbiakan hewan ya, hewan peliharaan digital yang ada di permainan game Axie Infinity. Jadi biayanya itu menggunakan SLP, teman-teman. Jadi bisa dibilang kegunaan SLP itu hanya berada di game yang namanya Axie Infinity. Dan kalau kita mampir ke eh, Twitter ya, di Twitter kita dapat penjelasan yang cukup singkat lah tentang apa sih proyek-proyek yang mereka kerjakan. So far kalau kita lihat dari Axie Infinity-nya sendiri sangat aktif ya untuk promosi game mereka. Kemudian mereka juga bikin acara-acara kayak gini nih, gathering. Terus ada kompetisi juga, jadi sangat aktif ya untuk Axie Infinity. Tapi khusus buat SLP ini bisa dibilang adalah token reward, teman-teman. Jadi kita main nih, nanti kita akan dapat reward berupa SLP. Jadi SLP itu nanti bisa kita pakai buat mengembangbiakan eh, apa ya namanya karakter yang ada di game Axie Infinity tersebut. Jadi kegunaannya hanya di dalam game, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu indikasi juga teman-teman, supaya teman-teman lebih bisa memilah dan juga memilih ya mana project yang bisa teman-teman investasikan untuk jangka panjang. Karena kalau teman-teman tujuannya untuk main game, teman-teman punya SLP itu nggak apa-apa, karena itu fungsinya memang buat main game teman-teman. Tapi kalau teman-teman mencari koin untuk investasi, SLP bisa dibilang kurang begitu oke kalau menurut saya sendiri. Kenapa demikian? Kalau kita lihat ya dari chartnya SLP, kita akan coba perbesar dia ke time frame weekly. Nah, di sini kita bisa dapat data yang cukup luas untuk SLP seperti apa pergerakannya kalau di time frame weekly. Which is ini pergerakannya sudah sangat-sangat drop signifikan. Kita lihat di sini dari pertama kali listing di Binance itu di 2021, di bulan April ya SLP itu pernah mencapai harga 0,4 dolar, which is saat ini udah turun 0,002. Ya memang karena bear market, tapi nggak cuma itu teman-teman, karena faktanya adalah SLP itu udah turun bahkan sebelum yang namanya eh, bear market terjadi. Jadi bear market itu memperparah, tapi SLP udah turun jauh sebelum bear market terjadi teman-teman. Dan saat ini kondisinya memang lagi dalam penurunan ya yang cukup signifikan. Jadi apakah SLP ada kemungkinan buat naik seperti yang sebelum-sebelumnya jangka pendek? Kalau menurut saya masih belum teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang udah sangkut di poin-poin atas itu udah hampir bisa dipastikan bakalan sangat sulit buat recover harganya. Tapi teman-teman, ini bisa menjadi pelajaran juga buat teman-teman hati-hati dalam berinvestasi. Kalau saya sih lebih pilih ya cari koin yang punya market cap yang cukup besar. Bilang aja Bitcoin, Ethereum, BNB. Nah, koin-koin seperti itu mungkin ada probability
yang lebih besar untuk teman-teman bisa hold jangka panjang. Tapi kalau SLP karena memang fungsinya dia untuk game ya, untuk reward. Jadi teman-teman main game itu teman-teman dapat reward berupa SLP. Kemudian SLP-nya teman-teman bisa jual. Nah, itu yang menyebabkan kenapa harga SLP kok makin turun. Karena token ini ketika para pemain itu udah dapat menang nih di permainannya, kan XP-nya itu diganti pakai SLP. Jadi itu bisa dijual, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan keuntungan dari SLP, ya tentunya tidak membeli SLP, tapi dengan bermain game Axie Infinity. Nanti teman-teman kalau dapat peringkat berapa, teman-teman dapat experience berapa, itu akan diganti dengan SLP. Nah, SLP-nya ini yang bisa teman-teman jual nantinya. Jadi gitu. Dia juga ada program ya yang namanya scholarship. Kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa dapat reward berupa SLP. Kalau kita cek di sini, jadi scholarship ini ya ini bisa menjadi salah satu tempat buat kita earn money ya. Terutama kita akan diganti atau dibayar dengan koin yang namanya SLP. Jadi gitu teman-teman secara fundamental. Semoga teman-teman bisa memahami ini. Ya SLP bisa dibilang memang token yang memang apa ya, kalau bahasa kasarnya tuh kayak ditumbalkan gitu loh. Jadi token yang ditumbalkan supaya harga dari koin utamanya yaitu AXS itu aman, tidak rug pull, maka reward yang diberikan itu berupa SLP. Jadi ini bisa dibilang ya kasarnya seperti itulah teman-teman. Jadi ini adalah koin tumbal lah bisa dibilang. Ya, jadi itu semoga teman-teman paham. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakan SLP, sementara lagi ada di 0,000216. Ini kalau kita pakai chart USDT ya. Trennya untuk SLP cenderung sideways, stagnan di level tersebut. Belum ada pergerakan yang sangat signifikan. Begitu juga kalau kita pakai chart di BITR, SLP BITR. Ini pakai rupiah ya. Harga SLP ada di kisaran 34 rupiah. Jadi kenapa pergerakannya beda? Mungkin ada teman-teman yang bingung, ini kok SLP pergerakannya beda. Sebenarnya pergerakannya sama, teman-teman. Tapi memang ada selisih volume yang bisa terjadi pada BITR ataupun USDT. USDT itu punya volume yang jauh lebih besar daripada volume BITR. Artinya apa? Artinya manipulasi lebih mungkin terjadi di chart BITR-nya. Jadi jadi mungkin akan ada selisih pergerakan ya yang berbeda antara SLP yang USDT dan juga yang BITR. Tapi sementara itu perbedaannya itu nggak akan terlalu signifikan, nggak akan terlalu ketara lah bisa dibilang. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, kita akan pakai chart yang BITR aja biar lebih gampang. Nah, posisi SLP saat ini kan ada di 34 rupiah ya, 34 rupiah. Di sini dia punya area level support, which is pergerakannya sebenarnya dalam tren sideways teman-teman. Bahkan dia nggak mengalami tren penurunan nih. Nah, di sini itu kita dapat informasi ada volume transaksi yang sangat besar. Ini pasti volume jual, tapi di kesempatan yang sama juga banyak yang beli. Makanya sempat SLP naik cukup signifikan ke 36 ya, setelah dari 34 itu mungkin sekitar ini lumayan sih, sekitar 8% teman-teman kenaikannya dalam jangka pendek. Jadi lumayan sempat ngepump, terus dia drop lagi. Artinya adalah volume buyers itu belum kuat buat naikin harga SLP. Karena memang mereka cuma tujuannya buat jualan, terus ya udah harganya kembali normal lagi teman-teman. Jadi seperti yang kita bilang tadi ya, ini adalah koin reward, koin hadiah teman-teman. Jadi tentunya ya siapa yang mau naikin harga koin hadiah teman-teman. Jadi itu beberapa peluang yang kita bisa lihat ataupun beberapa pergerakan yang bisa kita lihat untuk SLP. Kalau untuk tren jangka panjang mungkin teman-teman butuh masukan ya seperti apa. Kalau dari 4 jam teman-teman, time frame 4 jam kita taktis melihat pergerakan SLP turun dan volume perdagangan yang terjadi hari ini itu sangat signifikan ya. Lumayan, tapi itu nggak cukup untuk mendongkrak harganya naik. Dan memang kalau perkirakanku sih memang SLP masih turun, bakalan turun terus. Bahkan sampai harga-harganya 0, sekian rupiah, teman-teman.
kalau kita lihat ya dari segi pergerakan, apalagi bear market ya kondisi yang tidak begitu ideal buat altcoin ya. Ini pasti bisa membuat SLP ke depannya bakalan balik turun lagi. Karena kalau kita lihat untuk kondisi saat ini kita belum mendapatkan tanda bahwa SLP siap untuk naik, dan kita juga masih membuka peluang buat SLP kembali mengalami tren penurunan. Teman-teman, SLP ini ada di all time low. Dia udah nggak punya level support. Artinya adalah setiap pergerakan yang mungkin terjadi pada SLP itu akan membuat level support baru. Jadi lebih berhati-hati buat teman-teman yang ada rencana mau masuk ya ke SLP, hati-hati. Saran aku seperti tadi, mending kita cari koin-koin lain yang lebih menarik aja. Jadi gitu untuk SLP, nggak terlalu bisa dibahas ya. Memang dari segi chartnya seperti ini, market juga masih kurang baik teman-teman, tapi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan kalian ada yang sangkut di SLP, teman-teman udah floating loss minus banyak ya. Jadi semoga bisa dijadikan pelajaran aja. Pilihlah koin-koin yang lebih punya fundamental lebih baik, punya project-project yang lebih baik, supaya di masa depan kita punya probability yang lebih besar buat cuan. Kalau SLP, sorry to say, memang ini coin reward teman-teman. Mungkin bahasanya nggak mengenakan buat teman-teman ya, tapi inilah kenyataannya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jadi gitu aja teman-teman untuk analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.